1,2 juta penduduk usia kerja di Sumut terdampak COVID-19. Ungkit tentang warisan, adik nekat bunuh abang kandung di Nias. Pemuda dan mahasiswa demo di Bawaslu Binjai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 1,23 juta orang atau 11,51% dari lebih 10.000 juta penduduk usia kerja di Sumatera Utara terdampak COVID-19. 107.000 diantaranya menjadi pengangguran akibat pandemi. Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia Maret lalu bukan hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi di seluruh sektor termasuk perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami kontraksi, setidaknya dalam 2 kuartal terakhir. Angka pengangguran juga terus meningkat seiring minusnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS pada periode Februari hingga Agustus 2020, sebanyak 1,23 juta penduduk usia kerja di Sumatera Utara terdampak COVID-19. 107.000 diantaranya jadi pengangguran akibat pandemi ini. Selain warga yang jadi pengangguran, terdapat pula 39.000 bukan angkatan kerja yang turut terdampak COVID-19. Warga yang tidak bekerja akibat COVID-19 berjumlah 64.000 orang. Selain itu, 1,02 juta orang mengalami pengurangan jam kerja. Tak jarang, para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan PHK melakukan protes. Dalam beberapa bulan terakhir, aksi unjuk rasa pekerja yang terdampak COVID-19 terus terjadi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengakui, pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian Sumatera Utara yang berdampak pada angka pengangguran yang meningkat. Pemprov Sumut sendiri tengah berupaya untuk memulihkan perekonomian melalui refocusing anggaran COVID-19. Selain penanganan bidang kesehatan, refocusing anggaran yang sudah masuk tahap ketiga itu sebagian besar akan digunakan untuk pemulihan ekonomi. Bantuan sosial baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha diarahkan ke sektor-sektor produktif, sehingga ekonomi tetap bergerak dan bisa menekan angka pengangguran di daerah ini. Yang lalu kita melakukan jaring pengaman sosial dengan menggunakan konsumtif. Ini kita rubah menjadi produktif untuk membantu pergerakan ekonomi kita. Persoalan ini kan ekonomi. Pasti terjadinya pengangguran dampak dari COVID ini bukan hanya Sumatera Utara. Ini seluruh Indonesia dan seluruh dunia akibat COVID ini. Itulah yang saya ambil langkah menjadi produktif. Larinya kemana bantuan-bantuan ini nanti? Ke pertanian, ke peternakan, ke perikanan yang bisa tersentuh langsung oleh rakyat. Sehingga yang dirumahkan, yang di PHK-kan akibat COVID, perusahaan-perusahaan ini kita bisa atasi dengan mengencangkan tali pinggang kita bersama-sama untuk mengatasinya. Adapun total angka pengangguran di Sumatera Utara sendiri pada periode yang sama mencapai 508.000 orang, 107.000 atau sekitar 21,60%. Dari angka itu menganggur akibat COVID-19. Angka ini diperkirakan akan terus naik jika pandemi COVID-19 tak kunjung berakhir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sabu seberat 151 kg hasil pengungkapan petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara di Jakarta dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan sejak bulan Juli hingga Oktober 2020. Pemusnahan barang bukti ratusan kilogram sabu langsung dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin, disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, dan para tersangka. Selain 151 kg sabu, petugas juga memusnahkan 54.241 butir pil ekstasi dan 81 kg daun ganja kering.
Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan petugas Direktorat Narkoba Poldasu sejak Juli hingga Oktober 2020. Seluruh kasus yang berhasil diungkap, petugas berhasil menangkap 53 tersangka dengan rincian 51 tersangka pria dan 2 wanita. Seluruh berkas perkara juga sudah dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Medan dengan jumlah 51 berkas perkara. 153 kilogram yang akan kita musnahkan karena semua persidangannya sudah selesai. Untuk ekstasinya, Don? 58.000 butir ekstasi. Dan ini berkas perkara untuk 31 berkas dengan jumlah tersangka 53, 51 laki-laki, 2 perempuan. Terima kasih. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, dalam waktu sepekan, Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil mengungkap 10 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang dan 1 tersangka terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Inilah para tersangka kasus narkoba yang berhasil diringkus Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai dalam kurun waktu sepekan dengan jumlah pengungkapan sebanyak 10 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 12 orang serta barang bukti sabu sebanyak 6,98 gram. Dari ke-12 tersangka, salah seorang tersangka berinisial JF 36 tahun warga Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai ini dilakukan tindakan tegas dan terukur di bagian betis kanannya karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap petugas. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang didampingi para pejabat utama Polres Sergai dalam konferensi pers kepada wartawan di Mapolres Serdang Bedagai. Ke-12 tersangka yang diamankan diantaranya berinisial JF 36 tahun, CS 18 tahun, AA 21 tahun, SU 48 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Kecamatan Perbaungan. AH 30 tahun, EP 28 tahun, keduanya warga Kecamatan Pantai Cermin. IF 26 tahun, IE 28 tahun, kedua tersangka warga Kecamatan Tanjung Beringin. ACH 40 tahun, MIS 19 tahun, MA 45 tahun, ketiganya warga Kecamatan Dolok Masihun, TS 33 tahun warga Kecamatan Tebing Tinggi, serta DNS 32 tahun warga Kecamatan Seibamban Serdang Bedagai. Terkait dengan 12 tersangka, nah ini tentunya ada informasi-informasi dari masyarakat, ya dari berbagai kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai yang meresahkan masyarakat di kampung maupun di kecamatan melakukan peredaran atau menjual narkoba jenis sabu. Periode 2 sampai 9 November itu dilakukan penangkapan. Dari 12 tersangka itu ada 1 orang tersangka. Kita lakukan penangkapan dengan tindakan tegas dan terukur. Itu atas nama Jaki Farhan. Ini mencoba melawan petugas ketika dilakukan penangkapan sehingga dilumpuhkan. Nah, ke-12 tersangka ini sekarang dalam proses pemberkasan. Mungkin dalam waktu dekat semua berkasnya selesai, akan kita limpahkan ke kejaksaan. Demikian. Pak, dari 12 LP ini ada berapa barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti yang diamankan itu ada 6,98 gram barang bukti jenis sabu. Itu dari 10 LP. Tambah untuk yang 1 kasus Jaki Farhan itu ada 12,8 gram. Ya. Pengedar dengan ancaman hukumannya antara minimal 7 tahun. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 7 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria berinisial TG umur 62 tahun beralamat di Desa Silima Banua, Kecamatan Tuhambarua, Kabupaten Nias Utara tewas ditikam oleh adiknya berinisial NG. Setelah berhasil membunuh abang kandungnya, tersangka langsung menyerahkan diri ke kantor Polsek Tuhambarua. Tersangka yang berprofesi nelayan pulang memancing dari laut hendak kembali ke rumahnya, melintas di depan rumah korban yang merupakan saudara kandungnya. Dari dalam rumah, korban berteriak marah-marah sambil memaki dengan kalimat ancaman pembunuhan dan mengungkit tentang kebun warisan orang tua mereka. Karena mendengar hal itu, tersangka merasa tersinggung dan berpikir kalimat teriakan dari abangnya tersebut ditujukan kepadanya. Sehingga tersangka membalas teriakan itu, mengajak abangnya untuk keluar dari dalam rumah. Korban menghampiri tersangka dan sempat terjadi cekcok mulut karena terpicu rasa emosi di antara kedua bersaudara ini. Korban kemudian mulai meninju tersangka. Tanpa berpikir panjang lagi, tersangka dengan seketika menarik pisau yang sebelumnya terselip di pinggangnya. Saat itu pisau tersebut digunakan oleh tersangka untuk menikam korban di bagian perut, ketiak korban, lengan kiri korban, dan menikam punggung korban sebanyak 2 kali. Korban berlumuran darah dan tewas di tempat kejadian. Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan mengatakan akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 dari KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Hubungan tersangka dengan korban yaitu adik kandung daripada korban. Dan motifnya tadi itu karena tersinggung. Di samping itu juga karena si korban ini mengungkit-ungkit masalah warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada si tersangka. Untuk pasal yaitu 338 dan pasal 351 ayat 3 yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ini pasal KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Haugo Manosega melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Simalungun, Sumatera Utara merilis hasil tangkapan kasus narkoba selama 6 bulan terakhir. Petugas berhasil mengungkap 82 kasus dan menangkap 104 orang beserta barang bukti. Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara cukup mengkhawatirkan. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya pengguna maupun pengedar yang berhasil ditangkap oleh personel Polres Simalungun. Berdasarkan data Sat Narkoba Polres Simalungun, selama 6 bulan terakhir ini petugas telah berhasil mengungkap 82 kasus dengan jumlah barang bukti sabu seberat 231,29 gram dan ganja 44,77 gram. Hal ini disampaikan Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo saat temu pers. Tersangka berjumlah 104 orang, terdiri dari 98 pengedar sekaligus pengguna, dan 6 lagi hanya sebagai pemakai. Di antara tersangka ada 3 perempuan dan 3 di bawah umur. Dari seluruh pelaku, sebagian berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagian lagi ada yang masih dalam tahapan penyidikan. Sehingga pada temu pers hanya menghadirkan 4 tersangka dan barang bukti. Kami akan menyampaikan rilis bahwa kami dari Polres Simalungun yang pertama berkaitan dengan narkoba, kami tetap berkomitmen untuk terus memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami. Bentuk komitmen itu kami sampaikan pada hari ini bahwa selama kurun waktu, selama kami bertugas di sini, ada sekitar
82 perkara yang kami ungkap. Kemudian jumlah tersangkanya ada sekitar 104 dengan rincian yang dewasa 96 orang dan yang perempuan 3 orang. Kemudian anak-anak juga ada sekitar 3 orang. Yang menarik rekan-rekan sekalian, dari pengungkapan ini tentunya kami tidak terlepas dari bantuan dari masyarakat, kemudian bantuan dari lembaga swadaya masyarakat juga yang memberikan informasi kepada kami. Kapolres juga menjelaskan, dari sekian perkara narkoba yang diungkap, diperoleh dari informasi aplikasi Horas Paten yang diluncurkan oleh Polres Simalungun. Aplikasi ini merupakan terobosan baru setelah mendapat masukan dari elemen masyarakat. Aplikasi ini akan terus dikembangkan agar dapat digunakan secara maksimal merespon segala kasus dan perkara seperti penanganan lalu lintas, kejahatan terhadap anak dan perempuan, hingga kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi setinggi 2.000 meter disertai dengan awan panas guguran sejauh 2.500 meter. Tim pemantau Gunung Sinabung mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Hal ini terlihat terjadi erupsi dengan ketinggian 2.000 meter dan disertai dengan awan panas guguran sejauh 2.500 meter. Pada Selasa sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Namun visualisasi Gunung Api Sinabung tidak begitu jelas terlihat dikarenakan berkabut. Menurut Kabid Mitigasi Gunung Api Hendra Gunawan, dari pantauan teramati letusan setinggi 2.000 meter dengan warna asap kelabu. Dan teramati 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 hingga 2.500 meter mengarah ke timur tenggara. Oh enggak, jadi ini masih maraton ya. Ini kegiatan yang kadang-kadang mungkin sepi, tapi kadang-kadang ya itulah yang berbahayanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita kendor bahwa Gunung Sinabung ini udah tidak aktif, tapi ini masih walaupun menurun, tapi tetap masih berpotensi terjadinya awan panas. Nah itu yang jangan sampai lupa gitu masyarakat, karena jarang awan panasnya, jadi seolah-olah menganggap itu sudah berhenti. Pak, berarti dalam hari terakhir ini aktivitas Sinabung memang ada penurunan? Ya, dari jumlah gempa perlahan kubah memang menurun, tapi kan seperti kita lihat tadi kan masih terjadi awan panas. Siap, ya, tetap berbahaya. Untuk abu vertikalnya tadi memang dari material dari awan panas sendiri atau apakah ada erupsi seperti itu Pak kira-kira Pak? Dari awan panas itu sendiri. Siap. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Apabila keluar rumah menggunakan masker untuk mengantisipasi adanya hujan abu. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan pemuda dan mahasiswa Kota Binjai melakukan aksi demo di kantor Bawaslu. Mereka menuntut kepada Bawaslu Kota Binjai untuk bersikap netral dalam menjalankan fungsinya dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Dengan membawa poster dan spanduk, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai melakukan aksi demo di kantor Bawaslu yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para pendemo menuntut 6 poin yang harus dilakukan Bawaslu Kota Binjai, yaitu meminta Bawaslu Kota Binjai agar bersikap netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon karena diduga oknum aparatur sipil negara ikut berkampanye. Meminta Bawaslu menindak tegas dalam mengambil sikap pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kota Binjai 2020
meminta Bawaslu Kota Binjai harus transparansi dalam menjalankan fungsinya. Bawaslu cepat memproses seluruh orang yang sudah dilaporkan terkait pelanggaran pilkada. Meminta Bawaslu Binjai cepat memproses Heni Sridewi dan Darman Ginting yang diduga kuat melakukan tindak pidana pemilu karena berstatus ASN. Selain itu, pendemo juga meminta seluruh komisioner Bawaslu Binjai untuk mengundurkan diri apabila tidak sanggup dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Aksi ini juga dikawal oleh puluhan personel Polres Binjai. Koordinator aksi Ade Rinaldi mengatakan, aksi yang dilakukan karena diduga Bawaslu Kota Binjai tidak bersikap netral karena adanya ASN yang ikut berkampanye dalam perhelatan Pilkada Kota Binjai tahun 2020. Tergabung dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai yang menganggap bahwasannya Bawaslu Kota Binjai itu menduga Bawaslu Kota Binjai itu tidak netral. Jadi tadi sudah terjadi perdebatan antara kami mahasiswa dengan pimpinan Bawaslu. Saya tadi juga sudah menanyakan ketika adanya seorang PNS yang mengundang ataupun mendatangkan seorang calon di rumahnya, itu tindak pidana atau enggak? Jadi poin tuntutannya ada berapa nih? Poin tuntutannya ada 5, ada 6. Yang pertama, meminta Bawaslu Kota Binjai agar netral dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas pemilu dan tidak berpihak ke calon manapun. Yang kedua, meminta Bawaslu Kota Binjai transparan dalam menjalankan fungsinya. 3, meminta Bawaslu untuk menindak tegas dalam mengambil sikap sebuah pelanggaran yang terjadi di Pilkada serentak Kota Binjai. 4, meminta Bawaslu cepat memproses seluruh orang yang sudah dilaporkan terkait pelanggaran Pilkada. Meminta Bawaslu Kota Binjai cepat memproses oknum Heni Sridewi dan Darman Ginting. Dan yang keenam, apabila Bawaslu tidak sanggup menjadi pimpinan untuk sebagai pengawas pemilu di Kota Binjai, bagus Bawaslu mengundurkan diri, karena masih banyak orang yang lebih pantas dan lebih baik. Ya kita main terus. Hari ini juga kita main. Sampai tuntas lah. Sampai tuntas kita main. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto membantah bahwa Bawaslu tidak netral karena semua laporan yang diterima sudah dilakukan proses sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika ada laporan kecurangan, mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena harus dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, di mana di dalamnya ada Bawaslu, Kejaksaan, dan polisi. Binjai yang kita menghimbau tadi untuk menjadi pelapor dugaan pelanggaran pemilu dan memberikan informasi terkait dengan dugaan pelanggaran ASN yang diduga tidak netral. Silakan melapor ke Bawaslu, ke Panwascam, ke Panwas Kelurahan dan Panwas TPS, yang mana seluruh pengawas pemilu kita wajib untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut. Berkaitan dengan kasus, dengan masalah, maka yang membahas tersebut, permasalahan tersebut adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakumdu, itu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu sendiri. Disitulah yang menentukan unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu. Jadi tidak hanya Bawaslu sendiri. Nah, timbul pertanyaan, kenapa diberhentikan, kenapa tidak dilanjutkan? Itu bukan Bawaslu yang menentukan. Yang menentukan adalah Sentra Gakumdu, polisi, jaksa, dan Bawaslu. Harus memenuhi seluruh unsur dan syarat. Apa itu? Syarat formil dan syarat material, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada Bawaslu ini bekerja sendiri, tidak. Di Gakumdu adalah kepolisian dan kejaksaan. Dan kalaupun misalnya kan itu terkait dengan substansi masalah dan pokok masalah, maka itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Setelah menyampaikan orasinya dan diterima oleh Ketua Bawaslu, para pendemo membubarkan diri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, masyarakat tak hanya diwajibkan menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan, namun juga dianjurkan tetap produktif. Seperti yang dilakukan anggota TNI dari Kodim 0824 Jember, Jawa Timur, yang mengajak warga memanfaatkan lahan kosong dengan ditanami pepaya.
Melihat banyaknya lahan kosong yang tidak produktif, di sekitar perkampungan warga, seorang anggota TNI dari Kodim 0824 Jember, Jawa Timur, mengajak warga memanfaatkannya dengan ditanami tanaman pepaya. Jenis tanaman pepaya yang dipilih adalah pepaya California, karena rasanya yang lebih manis dan harganya lebih menguntungkan dibanding jenis pepaya lokal. Perawatannya pun terbilang mudah, hanya cukup disiram dan diberi pupuk. Pohon pepaya bisa tumbuh subur dan produktif menghasilkan buah. Sebagai tanaman jangka panjang, potensi ekonomi yang dihasilkan tanaman pepaya ini juga menjanjikan. Bila harga pasar stabil, petani pepaya bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Karena dengan budidaya Kates California ini 7-10 hari bisa dipanen. Dan umurnya itu sampai 2 tahun bisa produksi. Jadi untuk sektor buah pepaya ini memang sangat lumayan untuk membantu perekonomian petani. Kalau pepaya ini kan jangka panjang, Mas. Jadi kalau nanam jagung sekali panen kan sudah. Tetapi kalau Kates ini bisa 2-3 tahun, Mas. Dan kalau stabil bisa menghasilkan hasil, bisa mepetik 1 minggu atau 10 hari sekali, Mas. Melalui gerakan pemanfaatan lahan kosong ini diharapkan nantinya membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Huta-Suid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.